Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami memberi hati kami sepenuhnya kepadamu. Urapi kami, pimpin, berikan hikmat dan pengertian, singkapkan pewahyuan, supaya kami menangkap sesuatu yang ilahi dan hidup kami diubahkan. Kami minta Roh Kudus Engkau memenuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Pelawat kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mengharapkan sesuatu yang berbeda dalam setiap ibadah harusnya terjadi pada setiap orang percaya. Jadi datang ibadah bukannya sekedar menjalankan rutinitas sebagai orang Kristen kalau minggu meski ibadah, tapi karena memiliki kerinduan pingin ketemu Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Kalau itu lahir dari hati kita, lahir dari hati yang pingin hidup dipimpin Tuhan, hidup pimpin oleh Roh Kudus, dan Tuhan akan bawa perjalanan hidupmu dari hari ke hari ngalami kemenangan. Tapi banyak orang datang ibadah hanya sekedar menjalankan rutinitas agamawinya setiap hari Minggu dan pulang tidak dapat apa-apa. Harusnya setiap ibadah kita ngalami Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, diubahkan di dalam hadirat-Nya. Amin. Saya berdoa pagi hari ini ada orang yang haus dan lapar dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita berjalan mau kita sendiri, dan ujungnya kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa jadi orang Kristen yang rajin ibadah setiap hari Minggu, tapi di ujung hidup kita nggak didapatin berkenan karena tidak ada breakthrough dan terobosan, tidak ada perubahan. Kita nggak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita jalanin hidup ini hanya sekedar jalanin hidup. Tapi orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin diubahkan di dalam hadirat-Nya, engkau akan jadi orang yang berbeda. Orang yang dipimpin Tuhan berjalan dalam hadirat-Nya, hidupnya diubahkan. Hidupnya tambah hari tambah dibawa ke dalam level kehidupan yang tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah berapa lama ke gereja, sudah berapa lama ikut Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah ngalami apa-apa. Harusnya berjalan bersama Tuhan kan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Harusnya berjalan dari iman satu pada iman yang lain, ngalami breakthrough dan terobosan, ngalami hidup yang memberi dampak bagi banyak orang. Tapi berapa banyak di antara kita hidupnya yang muter di area yang sama. Tuhan mau bawa ke dalam destinasi ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita masing-masing, berbeda dalam setiap orang kok. Tuhan punya panggilan masing-masing dalam hidup kita itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana Tuhan tetapkan hidupmu di mana. Engkau harus jadi berkat di sana, engkau harus jadi dampak di sana. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan akan menyinggung hatimu dan engkau mengalami perubahan hidup. Kalau hidupmu tidak berubah, harus bertobat dan sungguh-sungguh bertobat supaya dibawa dalam level kehidupan yang berubah. Tuhan mau dalam setiap perjalanan kita nggak ada mengalami kemenangan. Selama tinggal di bumi, Tuhan mau kita itu berkemenangan dalam segala hal. Amin. Kita berkemenangan di muka bumi ini dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan itu sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung dengan apa yang dihadapinya, karena dia kenal Tuhan. Amin. Siapa yang merindukan hadirat Tuhan nyata di tempat ini? Kalau engkau merindukan hadirat Tuhan real dan nyata, itu hadirat Tuhan, itu pribadi Tuhan loh. Berbeda dengan urapan. Urapan itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Urapan berbicara tangannya Tuhan. Tapi hadirat Tuhan
itu berbicara tentang pribadinya. Orang yang merindukan hadirat Tuhan, dia merindukan pribadinya Tuhan, manifestasi. Kalau kita cari tangannya, kita akan dapat apa yang kita mau. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Ketika kita minta sesuatu kepada Bapa kita, Dia selalu berikan kok. Ini bapak-bapak tahu bagaimana mencukupin kebutuhan anak-anakmu, bagaimana mencukupin dan membiayain semua kebutuhan istrimu. Bapak-bapak tahu persis itu. Apalagi Bapak kita di surga. Kalau kita minta sama Bapak yang di bumi, minta roti, tidak mungkin direbusin batu kan. Minta britok, minta apa lagi itu, Holland Bakery, nggak mungkin direbusin kerikil di depan rumah. Pasti diusahakan, diberi makan yang terbaik. Ibu-ibu masak, berusaha masak, beri masakan yang terbaik buat keluarganya, buat anak-anaknya. Ibu bisa bayangkan dengan Bapa di surga. Kamu minta yang terbaik, Tuhan akan kasih. Jadi yang jadi masalahnya hanya banyak orang hanya ngejar tangannya Tuhan tanpa mau mengejar pribadinya Tuhan. Kayak kita ngejar pribadinya Tuhan, kita dapat semuanya. Kamu dapat perkenanan, kamu dapat semua yang baik dalam hidupmu. Amin. Dibutuhkan orang yang haus dan lapar dengan Tuhan, melebihi apapun juga. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Roh Kudus, kami minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Beri pengalaman kepada orang-orang dalam ruangan ini dengan pribadi-Mu sendiri. Buat mereka ngalami Tuhan secara pribadi. Tuhan, Engkau bicara di tengah kami. Fokus sama Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Roh Kudus, penuhi ruangan ini dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat-Mu. Suaraku agak sember apa enggak ini? Enggak ya? Bisa sedikit dikasih bassnya sedikit biar nggak cempreng nanti telinganya bapak-bapak ibu-ibu ini sakit semua. Kasih setel dulu yang manis. Bapak Ibu, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, dibawa ke tanah perjanjian, dia dipimpin oleh Roh Kudus lewat tiang awan dan tiang api. Tanpa tiang awan dan tiang api, mereka tidak bisa menuju tanah perjanjian. Dan itu realita pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun mereka harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, pada hari yang sama pun, ketika dia baru pasang tenda dan tiang awan itu bergerak atau tiang api itu bergerak, mereka harus ikut. Tidak bisa kompromi, dia harus ikut. Ngikutin pergerakan tiang awan dan tiang api itu kemana memimpin, dan tujuannya adalah tanah perjanjian. Hari ini yang harusnya memimpin hidup kita adalah pribadi Tuhan. Harusnya. Karena kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Tubuh ini miliknya Kristus sepenuhnya. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Yang lebih konyol lagi, dipimpin oleh emosi dan amarah, dipimpin ego dan hawa nafsu, dipimpin oleh kesombongan. Dan itu akan membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun langkah kita, Dia akan menyertai kita. Tujuannya apain? Selama tinggal di bumi, sampai destinasi ilahi, kita didapatin finish well dan finish strong. Sampai garis akhir, kita didapatin menjadi orang yang dipercaya Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti Besaliel dan Aholiab, memiliki hikmat dan pengertian, pengetahuan, dia melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harusnya perjalanan kehidupan kekristenan kita itu setiap hari berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan apa yang terjadi kalau kita berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan?
apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Tidak ada orang Kristen yang babak belur, tidak ada orang Kristen yang stres, nggak ada orang Kristen yang khawatir, nggak ada orang Kristen yang melarat dan kekurangan. Karena disertain Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Bahkan itu bangsa Israel selama di padang gurun, bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Selama 40 tahun nggak ada mall, nggak ada toko online untuk beli baju. Bajunya tidak rusak. Dipelihara malaikat, kasih makan. Pingin daging, dikasih daging. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 dijelaskan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tadi sebagai gambaran, sebagai peringatan untuk orang Kristen yang hidup di akhir zaman. Kalau bangsa Mesir setelah mereka memperbudak bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel mengalami kelepasan dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, dipelihara Tuhan di padang gurun. Kita pun yang hidup hari ini pasti dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ke Malang, dan kita ke beberapa kota di Jawa Tengah, ke Salatiga. Saya lihat banyak rumah dijual, banyak ruko dijual. Kita ke mall sepi semuanya. Ini yang dagang-dagang lagi pada berdoa dengan sungguh-sungguh karena semua daya beli turun, penjualan pun turun. Ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Tetapi orang yang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, kalian dipelihara Tuhan, kalian disertai Tuhan. Amin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan apa yang akan datang. Selama kita dipimpin oleh Tuhan, sekalipun berjalan di padang gurun, ada penyediaan. Hatimu meski nyari pribadi Tuhan, bukan tangannya. Dalam kondisi seperti ini kita harus tampil berbeda karena kita orang-orang yang berbeda. Yang ada Tuhan, yang ada pengurapan, yang ada hikmat, ada pengertian. Dan Tuhan akan bawa dalam kehidupan yang berbeda. Jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan pelajarin dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah tidak pernah berubah. Sampai hari ini pun Allah tidak pernah berubah. Kalau Dia menyertai Yakub, Dia menyertai Musa, Dia menyertai Daniel, Dia menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego, Dia menyertai para nabi. Tuhan yang sama yang kita sembah menyertai kita. Hidupmu kira-kira stres, bingung, kacau atau enjoy? Coba lihat mukanya kanan kiri, muka enjoy kayak apa itu, coba lihat. Sudah lihat kanan kiri kok senyum toh itu, lihatan kanan kiri lo, tatapan mata, ketemu mata gitu. Kamu ganteng hari ini ya, kamu orang yang diberkatin ya. Amin. Kejadian 28 ayat yang ke-15, perhatikan ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amen. Ini janjinya Tuhan terhadap Yakub loh. Dengerin baik-baik. Sekali Tuhan berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti digenapi. Pasti digenapi janjinya itu. Tapi kalau suamimu janji, seringkali belinjani janji. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Dia menyertai Yakub, dan real Yakub disertai Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat lagi. Kita hari ini banyak baca ayat ya. Kita makan kenyang pagi hari ini. Kejadian 31 ayat 22 sampai 24. Apa yang terjadi? Ini Yakub kan bikin trouble. Dia mencuri hak kesulungan. Dia bikin trouble, bikin masalah. Dan apa yang terjadi sepanjang perjalanan hidupnya? Dia tuai perjalanan yang tidak enak. Karena apa yang kita kerjakan, apapun itu namanya, akan berbalik kepada diri kita. Hukum tabur tuai itu berlaku. Alkitab katakan selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai itu tak berlaku. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sendiri yang akan menuainya. Menabur tidak berbicara tentang uang loh.
sikap, tindakan, perkataan, perbuatanmu, kamu sendiri yang akan menuai suatu hari. Dan dia berbuat jahat terhadap engkaunya, terhadap kakaknya, dan ternyata dia jahatin oleh mertuanya sendiri. Tapi ini orang disertain Tuhan. Ya, Tuhan ngomong sama Yakub bahwa dia disertain Tuhan. Tuhan tetap bela. Hebatnya Tuhan yang kita sembah, hebatnya Tuhan yang kita layanin, dia bukan Allah yang menghakimi, tapi Allah yang mengampuni. Kanan kirimu seringkali menghakimi, sering menuding, sering menyalahkan, tapi Yesus tidak buru-buru menghakimi. Selama hatimu bertobat, dia mengampuni. Ingat ketika Yesus ketemu orang yang kedapatan berzina, perempuan yang kedapatan berzina, apakah diampunin atau dihakimi? Dengerin baik-baik ya. Hati-hati dengan mulut-mulut. Kamu ngelihat orang salah, kamu ngelihat pemimpinmu salah, kamu ngelihat tetanggamu salah, ngelihat teman sebayamu salah, ya kecenderungan mulut kita langsung menghakimi, menuding orang. Suatu hari kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain, ukuran yang sama akan diukurkan kepada kamu. Ini dijaga lidah bibir kita ini. Yang cerewet, yang bawel, tukang gosip di sini tidak ada ini. Semuanya mulutnya penuh hikmat dan pengertian. Ngomongnya firman, saling menguatkan, saling meneguhkan. Apa yang dilakukan Yakub, dia tuai. Tapi Tuhan menyertai Yakub. Baiknya Tuhan kita, sekalipun kamu berbuat dosa, melakukan kenajisan, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, selama kamu dengar firman yang saya sampaikan, hatimu bertobat, kamu datang sama Tuhan, Ialah setia dan adil mengampuni dosa kita. Amin. Yesus itu luar biasa. Makanya orang yang nggak mengasihin Yesus, saya nggak habis pikir. Yesus pribadi yang powerful sekali. Namanya begitu berkuasa. Berkali-kali saya sebut nama Yesus, setan lari terbirit-birit. Begitu berkuasanya Tuhan kita itu. Ya, Tuhan yang sama menyertain Yakub, menyertain kita hari ini. Janji yang dikatakan Tuhan kepada Yakub, janji yang sama dikatakan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Lihat apa yang dialami ini. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Karena dia kesel ditipu terus, akhirnya dibawa ternak hasilnya yang bintik-bintik itu. Akhirnya dia dapat ternak bintik-bintik, istrinya, anaknya dibawa lari dari Laban. Dan apa yang terjadi? Labannya nggak terima, dia kejar ini. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban. Keren nggak? Kamu ngadepin masalah apapun, kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih mimpi musuhmu loh. Dan akhirnya dibuat terdiam loh. Ini kejadian gak sekali 2 kali loh yang dialami oleh Yakub loh. Nanti kita pelajari. Serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Keren gak? Harusnya ini gak tahu apa yang mau dilakukan Laban kepada Yakub. Tapi karena Yakub ini orangnya mengasihi Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu Laban kejar, dikasih mimpi, jangan kau apa-apain, jangan berkata apapun. Dan kamu diperlakukan buruk orang lain, seringkali kamu mesti ngatain balik loh. Pingin membela diri, pingin menunjukkan dirimu orang yang paling berkuasa dan berpengaruh. Apalagi lo harga dirimu diinjak, seringkali tidak terima, pingin berontak melawan. Sudah lupa kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, terus tambahin sendiri. Kalau sudah pipi kanan ditampar, pipi kiri tanam, tendang gitu. Nggak ada ayatnya. Waktu kita diperlakukan buruk orang lain, Tuhan yang menjadi pembelamu kok. Kamu difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, itu bagus untuk engkau belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Yakub dibela Tuhan, apalagi kita hari ini. Di zaman perjanjian lama yang diurapi itu raja, imam, dan para nabi. Tapi hari ini kita semua orang diurapin Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalammu. Allah yang menjadi pembelamu. Tuhan kan tinggal di dalam diri kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan? Amin om.
Ingat dengan apa yang dilakukan oleh Saulus. Dia ngejar-ngejar orang Kristen di gereja mula-mula, dibunuh. Bahkan Stefanus dilemparin batu di depan matanya loh. Kasih minum Bapak itu, biar nggak batuk-batuk. Itu Pak, ambil lakuannya. Ambil. Ya, ambil minum. Tetapi ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ngomong apa? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Orang Kristen. Tapi Tuhan yang disakitin, Tuhan yang terluka. Kamu tahu kamu orang diurapin Tuhan. Orang boleh perlakuan buruk kayak apapun, orang boleh tipu kamu, orang boleh tuduh kamu. Itu makanan saya dari sejak saya bertobat, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk orang lain, bahkan rasanya tidak layak, dihina. Memang itu kadang harus diizinkan Tuhan, kita lewatin, kita laluin, supaya kita ini belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan kok. Tidak usah komplain, tidak usah ngeluh. Diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang menjadi pembelamu. Waktu kamu berdiam, sebenarnya kamu beri waktu sama Tuhan untuk membalas, menjelaskan segala sesuatu, untuk Tuhan melakukan bagiannya. Karena Alkitab katakan penghakiman bukan bagian, penghakiman miliknya Allah. Tapi seringkali kita hakimin orang lain. Para istri, kalau kamu diperlakukan buruk oleh suamimu, tenang, diam dalam hadiratnya. Nggak usah jerit-jerit, teriak histeris. Semakin kamu teriak histeris, semakin menunjukkan bahwa kamu Kristen kedagingan. Engkau mesti belajar mengendalikan lidah bibirmu, ibu-ibu ini. Katakan amin. Kok nggak ada yang amin ini apa ya? Ibu-ibu kok mesti belajar menaklukkan lidah bibirmu. Jangan cerewet, jangan bawel. Sekalipun suamimu kelakuannya buruk, nangis sama Tuhan, minta pembelaan sama Tuhan. Karena ketika engkau disakitin, Tuhan yang di dalammu yang tersakiti. Sekarang kalau kamu diperlawan buruk, mau ngapain sekarang? Diam dan senyum. Coba senyum kanan kiri. Tak ajarin senyum di sini susah, apalagi kalau kamu ngadepin masalah, angel nanti. Tenang, relax, enjoy, kuasain diri. Dan jangan pernah ngomong apapun dalam kondisi marah. Tenang. Jangan ngambil keputusan apapun lagi emosi. Keputusanmu pasti salah. Tenang, kuasain diri, relax dan enjoy. Jalan sama Tuhan. Yakub dibela Tuhan. Laban yang nggak tahu mau ngapain dapat mimpi. Coba sekarang kita lihat di Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Amen. Keren gak ini? Yes. Kayak hidupmu tuh berkenan di hadapan Tuhan. Yang kamu lakukan itu belajar sepenuh hati ngikutin kehendak Tuhan. Memang kita nggak ada yang sempurna kan di sini. Semuanya pernah melakukan dosa dan pelanggaran. Apalagi yang ngomong ini banyak kelemahannya. Tapi kita ini sedang dalam proses perjalanan dimurnikan. Kita sedang dalam proses perjalanan dikuduskan. Nah, ketika kita memiliki respon hati yang benar, ketika kita bikin kesalahan cepat bertobat dan berubah, apa yang terjadi? Tuhan mampukan kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Hari ini kita berjalan dalam kesucian, besok berjalan dalam kesucian. Hari ini berdoa satu jam mungkin, 15 menit, besok berdoa setengah jam. Hari ini berdoa 1 jam, besok 1 jam setengah. Hari ini jaga dirimu dengan baik, besok lebih jaga lagi. Hari ini hidup dalam pengendalian diri, besok lebih mengendalikan diri. Setiap hari kamu berjalan bersama Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Berubah dan lama-lama menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Lama-lama kamu didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang mau sentuh kamu, Tuhan yang gak akan terima. Katakan amin. Kira-kira keren gak kamu hari ini? Mengerti gak posisimu hari ini di hadapan Tuhan? Sepenting itu loh. Kalian adalah orang yang diurapin Tuhan. Makanya Alkitab katakan jangan mengusik orang yang diurapi. Yang diurapin bukan pendeta saja, kita semuanya orang yang diurapin Tuhan. Orang yang mengusik orang diurapin, dia berurusan dengan Tuhan.
ketika Laban mau mengusik Yakub, Tuhan ngomong sama Laban. Kejadian ini tidak satu kali, tapi 2 kali. Kepolisian Republik Indonesia, kalau didapatin satu orang bikin kesalahan dan didapatin 2 bukti sah, langsung dipanggil, ditahan. KPK itu apa namanya? Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau didapatin 2 alat bukti langsung ditangkap. Ya, Alkitab kalau ada 2 kejadian yang sama, ngomong persis, artinya itu berlaku atas hidup kita dan Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Amin. Sekarang kita lihat lagi di Kejadian 32 ayat 6 dan 8. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub. Ini ceritanya Yakub mau dikejar Esau. Esaunya sakit hati karena hak sulungannya diambil. Dia marah, tidak terima. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yakub. Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Bayangin, Esau mau nemui adiknya, harusnya kan hanya 4 mata, tapi ditiringin berapa orang ini? Kira-kira mau ngapain itu kira-kira? Hah? Mau dicincang kali ya? Mau digebukin ya? Orang mau ketemu Pak Roy, harusnya 4 mata diajak ngopi, ajak ngobrol. Tapi kalau segerombolan di depan rumah begitu, ya ketar-ketir tuh. Betul apa enggak? Ya. Lihat apa yang tadi. Lalu sangat takutlah Yakub. Yakub itu takut akhirnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Sangatlah takut dan merasa sesak hati. Siapa yang pernah mengalami rasa ketakutan dan sesak hati hari ini? Takut masa depanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu. Ini Yakub juga ngalami yang sama. Dengerin baik-baik ya. Di mana ada ketakutan, di situ iman tidak bekerja. Tapi di mana ada iman bekerja, ketakutan lenyap. Sebenarnya ketakutan adalah bayang-bayang yang kita pikirkan dan itu belum terjadi. Dan Alkitab katakan apa yang kamu takutin itulah yang akan terjadi. Tapi banyakkan orang kalau ngadepin masalah takut duluan. Nanti begini, nanti begitu, nanti begono dan lain sebagainya. Tapi setelah kita melewatin ketakutan itu, dan ternyata ya mek gur ngene tok. Ternyata Tuhan lebih powerful. Jadi kita kan pernah ngalami masa-masa seperti itu kan? Pernah ngalami masa kekurangan? Nggak punya duit sama sekali? Pernah kan? Nggak taunya Tuhan tolong kan? Lalu kalian ini bengong atau tertegun ya? Pernah ngalami rasa putus asa? Nggak taunya tiba-tiba belum terjadi terobosan. Ya megur mak gedublik apa gimana mak? Celekutik gitu bahasa Jawanya. Oh alam mek gur ngene tok. Tapi itulah yang dipakai setan untuk mengintimidasi kita loh. Ketakutan, kecemasan, kebingungan itu. Yakub alamin itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Lalu sangatlah takut Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapinya dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang lain akan tinggal luput. Lihat di Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mencari Tuhan, persis seperti yang dialami oleh Daud ketika semua pengikutnya, orang istrinya dijarah oleh orang Amalek. Pengikutnya mau lemparin batu, bahkan orang-orang nangis teriak, tapi Daud menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan orang kalau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan di situasi sulit. Bapak Ibu, kalau engkau ngalami situasi sulit, situasi yang gak jelas, yang perlu dicari bukan gembalamu, minta didoain. Engkau perlu cari Tuhan, karena Tuhan sumber segalanya. Ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Di Kejadian pasal yang ke-33 ayat 8 dan 9. Berkatalah Esau,
apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuhan, Tuanku. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Hatinya diubahkan. Orang yang disertai Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau diproteksi, dijagain Tuhan. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat atas hidupmu, mereka rekakan kejahatan, Tuhan sanggup ubahkan menjadi rancangan yang penuh pengharapan. Kejadian yang dialami Yakub 2 kali. Mau dirancangan kejahatan oleh orang lain, dan ternyata diproteksi Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan pasti dijagain Tuhan. Karena kita adalah orang kesayangannya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan fungsinya alis matamu itu apa? Hah? Kan ada yang dibikin kayak celurit Madura gitu ya kan, ditato, ditambahin dan lain segalanya supaya kelihatan cantik. Ini Tuhan ciptakan tuh punya maksud loh. Bulu mata, ini alis mata, ini punya maksud melindungi mata kita. Kalau Tuhan ciptakan kitanya secara spesifik dibikin seperti ini bukan untuk keren-kerenan, ini tuh ada fungsinya ini. Bapak bisa bayangkan, kan kita punya rambut selalu gondrong ya. Saya itu hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali potong rambut. Bapak bisa bayangkan kalau bulu matamu ini gondrong terus, kok keren ya Tuhan ya. Ibu-ibu ngaca ke salon, loh, kenapa mah ke salon? Ini mau potong bulu mata gondrong ini gitu. Nanti kayak anjing yang gitu, yang lucu itu, yang nggak bisa ngelihat gitu. Bisa bayangin nggak? Tuhan proteksi biji mata kita sampai dibikin ini rambut. Tahu ibu baru kepikiran kan? Semua rambut kan bertumbuh kan? Tapi kenapa ini nggak gondrong ya? Kok ini yang gondrong saja? Ini nggak gondrong, bulu hidung kan ada rambutnya juga. Tuh bayangin kalau bulu rambut kita ini gondrong, loh, apa? Horor loh kamu. Bulu kaki gondrong loh, weh, kayak apa ini? Itu Tuhan ciptakan sampai sedetail itu untuk memproteksi, menjagain kita sebagai miliknya. Karena kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kamu ingin mencerminkan kemuliaan Tuhan, tapi tampilanmu horor, ya siapa yang mau lihat? Betul apa enggak? Kita ini kan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa melihat kemuliaan manifestasi melalui kehidupan kita. Di 1 Korintus jelaskan seperti itu. Harusnya penyertaan Tuhan real dalam hidupmu kok. Tuhan menyertain kamu, apa yang kamu perlu takutkan dan bingungkan? Tidak ada. Maka jadi orang Kristen itu orang yang paling bahagia di muka bumi. Jadi orang Kristen orang yang paling bahagia di muka bumi. Ngapain kamu ke gereja mukamu cemberut begitu? Apa kamu gak kenal Tuhan? Orang yang gak kenal Tuhan, dia gak ngerti bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Kita ngaca aja. Tuhan itu begitu powerful menjagain kita, memproteksi kita. Kita dibikin handmade. Coba lihat kanan kirimu, ada yang mukanya sama? Gak ada. Lihat telapak tanganmu, ada sidik jarinya sama? Nggak ada. Kita itu handmade, spesial. Karena kita orang yang dikasihin Tuhan. Kalau Yakub aja dibela Tuhan, apalagi kita hari ini. Amin. Orang boleh babak belur, orang lain di sana boleh kacau hidupnya, tapi kita yang berjalan bersama Tuhan dipelihara dan dijagain Tuhan. Boleh Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita akan berdiri teguh, hidup berkelimpahan, bahkan bisa memberi makan kanan kiri kita. Kok nggak ada amin yang kenceng ini? Ini mukanya orang diberkatin semuanya ini. Sekarang kita lihat lagi. Tadi Yakub. Satu lagi ada namanya Daud. Di 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah mundur. Orang bisa memusuhin kita, memperlakukan buruk kayak apapun, tapi kalau kita disertai Tuhan, ada wibawa ilahi yang lahir dari hadirat Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, Tuhan menyertai kamu, Dia tinggal di dalam kamu. Di Yohanes 14 ayat 16, kita mau baca banyak buka ayat ya. Makan nggak apa-apa ya, makan kenyang ya. Ini saya selesai sampai jam
Walah, harus pingsan kabeh Pak, mau selesai lama-lama. 15 menit lagi saya akan selesai. Bilang jangan dong gitu. 15 menit lagi saya akan selesai. Lanjut Pak. Wapi Pak gitu. Aku diberkati bilang gitu. Lemes wis. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bayangin, hidupmu kemana saja pergi, kemana saja bekerja, kemana saja melangkah, ada Tuhan yang menyertai. Tapi yang jadi masalahnya kita lupa kalau ada Tuhan yang menyertai. Ketika kita marah, kita lupa kalau ada Tuhan yang menyertai dan tinggal di dalam diri kita. Kita pentingin diri kita. Akhirnya kita berbuat semau kita sendiri. Ini dengerin baik-baik ini. Ini kalian ini kelihatan bapak-bapaknya setia nih, nggak ada yang selingkuh dan berzina ini kelihatan. Amin. Ketika bapak-bapak engkau mau melakukan kejahatan yang tersembunyi di balik layar, yang istrimu tidak tahu, tapi karena kamu tahu Tuhan menyertaimu, kalau Tuhan itu real, mata kita disingkapkan, kita melihat pribadi Roh Kudus itu menyertai dan tinggal di dalam kita. Hanya mata kita nggak disingkapkan seperti itu. Tapi dengan kita bergaul dengan Tuhan kan kita memiliki kepekaan kalau Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita memiliki kepekaan tadi, kira-kira dengan sengaja mau melakukan kejahatan nggak? Mau bohong-bohong nggak? Yang nyetir mau terabas lampu merah apa nggak? Kok terdiam? Yang nyetir nggak pakai SIM mau lakukan apa nggak? Nggak mau, karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Mau bohongin istri nggak? Mau bohongin suami apa enggak? Tapi nyatanya nggak ada. Di Konoha banyak. Kenapa? Karena tidak memiliki kepekaan dengan pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan menyertai kita. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita dan Tuhan tinggal di dalam kita setiap hari, kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, kemana kamu berjalan, kemana kamu bekerja, Tuhan bersamamu. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Kamu masih perlu khawatir, nangis, jerat-jerit? Atau kamu lihat Tuhan bersamaku kok? Siapa yang sanggup melawan aku? Tuhan yang menjadi panglima perangku kok. Siapa yang menjadi lawanku? Do you mudeng or not ini? Ngerti napa mboten ibu-ibu? Jadi betapa powerfulnya kehidupan orang Kristen itu. Dalam situasi kondisi apapun, kamu bisa tenang loh. Tuhan menyertai aku kok. Apa yang perlu ku takutkan? Tapi realitanya yang kita hadapi kan memang berbeda dengan janji Tuhan seringkali. Karena ketika janji itu manifestasi sampai menjadi realita, perlu proses. Nah, dalam menuju proses janjinya digenapi atas hidup kita, itu ada perjalanan namanya perubahan yang di dalam sini. Selama respon hatimu benar. Kalau respon hatimu benar, apa yang terjadi? Kamu ngerti ini prosesnya Tuhan. Siapa yang berdoa nggak dijawab Tuhan? Lama sekali belum dijawab Tuhan. Doamu dijawab Tuhan Pak. Ini jemaatmu ini berkenan kabeh gitu. Nggak ada pergumulan ya. Ada yang bergumul lama belum mengalami breakthrough dan terobosan? Ada. Bagus itu. Memang harus ngalami seperti itu. Sampai pergumulanmu digenapi, momen disitulah Tuhan kerjakan sesuatu yang di dalam kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dia kan gak langsung menuju tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian dikuasain raksasa yang gede-gede, gagah perkasa semua kok. Terus mentalnya orang Israel, mentalnya budak kok. Kerja dapat makan, kok nggak ada kasih makan, ngomel-ngomel di padang gurun, pingin makan semangka, bawang pre, bawang bombay dan lain sebagainya kok. Rakus kok. Alkitab katakan itu orang-orang bajingan katanya. Ada di ayatnya, nanti cari sendiri. PR. Tuhan tuh nyebutnya kayak begitu karena memang mentalnya mental budak. Bagaimana mau masuk tanah perjanjian? Tidak bisa. Makanya diizinkan lewat padang gurun tadi. Sebenarnya padang gurun tadi itu proses untuk berjalan, ngikutin kehendaknya. Kemana tiang awan, tiang api pergi dia ikutin. Kemana harus tunduk sama otoritas, kemana harus ngikutin arahan pemimpin kemana. Apa yang harus dia kerjakan dan dilakukan. Ujungnya tanah perjanjian.
Dengerin baik-baik. Semua janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu perlu proses. Amin. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Semua orang ingin diberkati kan? Amin. Tapi kitab Kejadian disuruh ngapain? Mengusahakan. Masalahnya kita mengusahakan atau duduk diam? Nah, laki-laki kamu duduk diam toh, kamu kekurangan. Kalian harus kerja. Minta hikmat apa yang harus dikerjakan. Minta hikmat apa yang harus dilakukan. Kecuali om yang sudah pensiun ini duitnya udah banyak ini. Yang muda-muda harus kerja keras ini. Kayak om ini kan udah pensiun ini uangnya ada puluhan miliar ini. Yang muda-muda engkau harus skillful. Harus kerja, mengusahakan dengan baik. Ketika kamu bekerja, dari tanganmu Tuhan akan berkati. Semua tokoh di Alkitab itu diberkati Tuhan luar biasa. Dari Ayub sangat kaya, Abraham apalagi, Yakub ternaknya banyak, pengikutnya banyak kok. Daud apalagi, Salomo apalagi. Tapi orang Kristen kerjaannya hanya meratap, menangis, minta bantuan sosial. Perlu bertobat. Amin. Kalian harus skillful di bidangnya karena Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu, Dia akan memberikan hikmat dan pengertian. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Powerful sekali. Sekarang kita lihat lagi di 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke, nanti jam 10:04 saya selesai ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Ini ceritanya ketika Israel dikepung oleh Raja Aram, dan Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Nanti baca di seluruh perikop di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini. Di ayat pertamanya, lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan sesukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah Ibu, kalau kita pelajarin di seluruh Alkitab ini, di perjanjian lama itu, bangsa Israel berkali-kali ngalami masa kesusahan, masa krisis. Bukankah bangsa kita juga sering kali ngalami masa krisis? Betul apa enggak? Kita ini lagi dalam kondisi krisis. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah krisis. Kita punya Tuhan yang Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, Allah yang powerful memberkatin kita kok. Kejadian bangsa Israel mengalami kekurangan, kesusahan itu udah berkali-kali, dan terbukti Tuhan selalu bikin breakthrough dan terobosan. Ini ketika bangsa Israel dikepung oleh orang-orang Aram, dan Elisa sebelumnya udah kasih tahu, di zamannya Yusuf pun pernah ngalami masa kesusahan kan. Luar biasa. Tetapi Tuhan selalu bikin breakthrough dan terobosan kok. Bapak Ibu, ketika engkau masa kelimpahan, engkau harus tahu bagaimana manage hasilmu dengan baik loh, seperti Yusuf lakukan. Jangan dihabiskan semuanya. Ini yang muda-muda ini jangan terlalu banyak gaya. Kerja sungguh-sungguh, kumpulin duit. Gengsimu tidak akan membuat kamu naik level. Jaga hatimu dengan baik, kerja sepenuh hati, tanggung jawab, engkau akan dibawa dalam level kehidupan yang berbeda. Amin. Sungguh-sungguh Tuhan akan buat sesuatu, perjalanan hidup kita tuh ngalami keberhasilan dan beruntung dan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan mau. Ketika bangsa Israel ini ngalami masa-masa yang sulit, di ayat yang ke-6 dan 7, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, orang Misri melawan kita supaya mereka menyerang kita. Tuhan bikin pembelaan. Amin. Yakub dibela Tuhan, Daud dibela Tuhan, bangsa Israel dibela Tuhan. Apalagi kita hari ini, pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan cukupin semua kebutuhan. Tidak perlu khawatir dengan anak-anakmu, tidak perlu khawatir dengan pekerjaanmu, tidak perlu khawatir dengan masa depanmu. Masa depan kita di tangan Tuhan. Orang boleh ngomong apapun, tetanggamu boleh ngomong apapun, dokter boleh ngomong apapun, tapi itu tidak menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah janji Tuhan. Yang kita pegang adalah janji Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan, bukan kata orang lain, bukan keadaan dan situasi. Tuhan
Tuhan menyertai, Tuhan pasti memproteksi, Tuhan pasti mencukupi. Kamu jadi orang berkemenangan nggak kira-kira? Kamu jadi orang yang paling bahagia di muka bumi nggak? Sekalipun dompetmu tipis loh, Tuhan bisa sanggup buat mujizat kok. Tiba-tiba kasih proyek, kasih pekerjaan, dikoneksi dengan orang lain, tiba-tiba kamu diberkatin kok. Bukankah Mazmur 91 katakan begini, ayat 14 dan 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Coba baca, ditelan pelan-pelan ayat ini. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, dan ku kenyangkan dia dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan kepadaku. Kamu diproteksi, kamu disertai, kamu ngalami breakthrough, dan ujungnya kamu ngalami promosi dan peninggian. Karena Tuhan hobinya memberkati. Setan hobinya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Allah yang kita sembah hobinya memberkati. Katakan amin yang kencang. Memberi kelimpahan, mempromosi. Tapi kalau kamu sampai khawatir, bingung, kacau, sesak, panik, stres, itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan selalu bikin damai sejahtera. Karena Tuhan hobinya memberkatin. Karena dia yang dulunya miskin, dulunya kaya, rela jadi miskin supaya kita kaya. Tapi realitanya banyak orang Kristen masih miskin dan menderita. Karena apa? Tidak mau mengusahakan, nggak memiliki hikmat dan pengertian, males, nggak ketulungan. Orang Kristen dilarang males. Kalian harus kerja, minta hikmat dan pengertian. Anak muda, kalian harus kerja dengan sungguh-sungguh. Kembangkan kapasitasmu, belajar lebih banyak lagi. Jangan puas dengan pencapaianmu hari ini, karena Tuhan mau bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Tuhan mau mempermuliakan kita kok. Kalau Tuhan mempermuliakan, artinya engkau berada di atas rata-rata. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan memiliki pengaruh, karena hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Di ayat terakhir ini katakan yes gitu. Ini ayat yang terakhir. Wih, luar biasa, bahagia semuanya. Di Keluaran 33 ayat 14, perhatikan ini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus sekali. Terjemahan bahasa Inggris dalam versi apapun. My presence shall go with thee and I will give thee rest. Ini saya terjemahkan secara bebas. Artinya begini nih, ayat ini. Perhatikan baik-baik. Dan firman-Nya, sebab kehadiranku akan menyertai engkau dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Keren gak ya? Kamu disertai Tuhan, hidupmu rest in the presence of the Lord. Kamu ngikutin kehendak Tuhan, Tuhan akan bawa. Kamu bisa kerja tapi kamu gak tertekan. Kamu orang yang hidup berkelimpahan, bukan diperbudak dengan pekerjaan. Bangsa Israel dicukupin di Mesir, tapi harus kerja keras, ngotot. Jadi budak dia. Dicukupin ya, kebutuhannya dicukupin di Mesir, tapi jadi budak kerja keras. Karena gak ada Tuhan di sana, gak disertain Tuhan. Ketika mulai keluar di padang gurun, disertain Tuhan, tapi kebutuhannya just enough, cukup. Dikasih mana satu hari, disimpan besoknya udah keluar ulang. Kebutuhan di padang gurun just enough. Di sana hatinya orang Israel sedang dibentuk. Hari ini ada yang masih pas-pasan, masih ngontrak, cicilan banyak, gaji pas-pasan, gaji sebulan tuh sebulan. Gak ada kelihatannya berkelimpahan semuanya. Kalian orang menganti yang diberkatin Tuhan. Kalau kalian masih pas-pasan, engkau sedang di padang gurun. Tapi percaya Tuhan menyertaimu. Memang hanya just enough. Cukup tok, mau makan cukup, mau liburan cukup, mau ke Bali cukup, mau ke Singapura cukup. Itu mah more than enough. Nggak just enough. Kan di sini nggak ada yang kekurangan kan makan. Semuanya punya beras di rumah kan. Bahkan berlimpah, ada dagingnya malahan itu. Ini yang muda-muda kayaknya suka salmon malahan.
suka makan bakmi dan lain-lain. Wah, hidupmu berkelimpahan, kamu masih pas-pasan, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tapi perjalanannya tidak berhenti sampai padang gurun. Engkau disertain Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjianmu berbeda-beda. Pak Roy dan saya, tanah perjanjiannya berbeda. Karena destinasi Tuhan yang ditentukan Pak Roy berbeda dengan destinasi saya. Bapak juga beda, ibu juga beda, kalian semuanya beda. Kalian harus ditempatkan di mana, di situ kalian jadi berkat. Dimulai dengan tanggung jawab, punya integritas, kesungguhan hati. Kamu punya profesi apapun yang kamu kerjakan dengan sungguh hati, kamu diberkatin di sana. Bapak worship leader yang dulu kita perlapalan, siapa? Bapak kerjanya apa? Kerja kayu. Kayu, dia jadi kayu. Tukang kayu kita aja jadi presiden kok. Kalau sungguh-sungguh kerjakan dengan sepenuh hati, Yesus juga tukang kayu lagi, Pak. Mau ngikutin Yesus beneran ini dari pekerjaannya. Luar biasa loh, Bapak. Bapak kerjakan dengan sungguh hati, skillful di sana. Bapak Ibu jadi berkat. Diberkati melimpah. Tukang-tukangmu diberkati, customermu juga diberkati. Kerjakan bagianmu di tempat di mana Bapak Ibu tempatkan, ditempatkan Tuhan. Engkau jadi berkat di sana. Karena itu adalah tanah perjanjian Tuhan siapkan dalam hidupmu masing-masing berbeda. Memang akhirnya kita harus berjumpa dengan Yesus di surga, memerintah bersama Yesus di surga. Tapi Tuhan mau selama kita tinggal di bumi, Tuhan buat berhasil dan kita memberkatin banyak orang. Amin. Diberkati apa enggak ini? Yes. Kurang 4 menit tuh. Saya kan, ayo bangkit berdiri sama-sama. Saya berdoa kalian pulang nangkap sesuatu yang ilahi. Engkau tahu bagaimana hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan menyertaimu. Engkau memiliki kepekaan yang tajam lagi. Engkau sadar ketika mau melakukan dosa dan pelanggaran, kamu tahu kalau Tuhan menyertaimu. Engkau gak mau ngomel, engkau gak mau gerutu, engkau gak mau membalas kejahatan. Ketika kamu mengalami jalan buntu, engkau tahu Tuhan bersamamu. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Ini yang ngomong seringkali dibawa ke dalam padang gurun, seringkali dibenturin tembok, seringkali dibawa berjalan di pinggir jurang. Tanya istri saya. Kelihatannya kan enjoy dan diberkatin kan. Memang kita diberkatin, tapi seringkali dibawa ke pinggir jurang, jalan licin dan terjal. Bagus itu, memurnikan yang di dalam ini. Bapak Ibu, setiap perjalanan yang diizinkan Tuhan kamu lalui, engkau ketemu siapa, engkau ngadepin apa, engkau mengerjakan apa, di balik semua yang Tuhan sedang kerjakan itu ada skenario surga. Tujuannya itu ngapain? Hatimu ditarik pada pusat kehendaknya dan kau jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau responmu salah, kamu akan teriak histerik, ngamuk-ngamuk. Di sini saya lihat nggak ada orang yang gampang emosian gitu. Di sini saya lihat nggak ada orang yang gampang tersinggungan. Lemes sih. Di sini ada orang-orang yang penuh senyum, penuh pengendalian diri dan penguasaan diri. Ketika dia mau marah, dia takut karena ada Tuhan menyertai aku. Nanti kalau lagi marah ya, Bu, Bapak Ibu, suami istri perhatikan baik-baik. Nanti kalau mau ngomel-ngomel, kamu lupa ya ada Tuhan ya. Nanti izin sama Tuhan ya. Nah, kita ini tahu kehadiran Tuhan, kita punya kesadaran akan pribadi Tuhan. Engkau takut melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Amin. Kalau suami yang nggak takut sama istrinya, dia bisa melakukan apapun juga. Tapi karena dia takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan apa-apa. Tahu nggak? Orang yang takut akan Tuhan itu bukan takut melakukan dosa dilihat orang. Mau orang lihat atau nggak orang lihat, engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Mau dihargai nggak dihargain orang, engkau tetap lakukan yang terbaik. Karena kamu tahu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan hanya untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, akhirnya Tuhan berkati kamu. Pas jamnya. Tutup matamu. Terima kasih buat firman-Mu, kami mantrakan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Sertai, proteksi, jagain dan lindungin orang-orang ini. Dibawa memiliki kehidupan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Diberikan kekuatan, kemampuan berjalan dalam kekudusan, kesucian, bergaul dengan Tuhan.
bikin apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.